Si monitoringnya di sini. Terus gue biasanya mencet-mencet. Nih kamera gue 1, kamera lu 2. Oh. Seru banget kan. Wow. Lumayan ini murah-meriah. Makanya bingung kenapa ditaruh kalkulator di situ. Ternyata kontrol. Iya. Di makro supaya bisa diituin wireless gitu. Seru kan? Gila. Nggak cuma parfum yang dikulik. Iya. Banyak. Udah sampai nanti cerita di offline bro. Siap. Udah ngulik macem-macem. Seru juga ya. Ayo langsung kita mulai aja. Boleh. Kamera udah oke? Belum? Udah oke? Oke. Oke guys. Jumpa lagi di Larensen Perfumer nih. Udah berapa lama ya? Gak tau gue. Nanti pokoknya ngeditnya abis lebaran. Abis lebaran pasti gue gituin. Kemarin itu, episode kemarin itu ada Mister Juris. Oh, gitu ini. Juris kesini. Seru banget nih. Iya, waduh gila, ini banget, insightful banget. Oh iya, kalau cerita sama Juris itu gila sih, bener-bener. Jadi kebetulan kemarin lagi nyiapin buat bazar kan, hari ini ada bazar. Iya, aku tadi lihat, nggak apa-apa tuh ditinggal. Nggak apa-apa, itu ada 2 orang itu. Oh, ada Jadi sekalian kan mau bottling gitu, terus ya udah mereka pada datang sambil ngobrol sambil ngeracik sambil bottling gitu. Malah ngobrolnya jadi berempat. Iya gitu, seru deh. Jadi kemarin disinggung-singgung kan, Johan yang John Tree itu bukan ya? Oh, waktu ngobrol sama Juris. Iya, sama Juris. Yaudah next kita undang. Soalnya belum pernah nih ngundang seorang brand owner gitu. I see. Brand owner udah pernah belum ya? Ya mungkin rata-rata lebih ke perfumer gitu kan, yang fokusnya perfumer. Tapi sekarang coba nih yang brand owner, Rif, sudut pandangnya gimana sih? Anjay, gitu. Biar beragam narasumbernya. Nah ini supaya teman-teman tahu, coba tolong diperkenalkan diri, silakan. Oke, halo, aku Johan, Instagramnya Jonti Allegory. Aku adalah seorang brand owner dari Multitude. Multitude sendiri itu brand parfum udah jalan 2 tahun lebih dari 2023. Apalagi ya, dulu kita sih berdiri bareng 2 founder lain, Kevin sama Pascal. Dulu, berarti sekarang ada perubahan? Ada perubahan. Sekarang yang jalanin aku aja. I see. Ini by the way di sini muter-muter ada produknya nih. Nah, gue paling seneng nih kalau narasumber bawa produknya. Jadi yang gue punya yang kacang dan 3 yang kecil ini. Katanya yang 3 kecil ini udah nggak produksi lagi, udah pindah mereka jadi seri yang eksperimen. Jadi sekarang di botol 30 ml sama di botol 10 ml. I see. Sebelumnya nih ya jatuhnya waktu itu sih idenya kita mau bikin Discovery Set. Seri yang pertama itu kan namanya Chiaroscuro, utamanya cuman si Kalut Kretek sama Mawar Merayu. Ya. Tapi ini kita mau nyelipin 2 sebagai teaser, yaitu si ini 03. Iya, kenapa namanya disebut pakai nomornya? Karena kayak belum ada nama. Iya. Kalau pakai jujurnya gitu ya. Karena emang kita tuh bergerak dari proses belajar gitu. Jadi si brandnya sendiri itu jadi saksi proses belajarnya kita, dan teman-teman yang beli itu juga ibaratnya ya partisipasi di proses belajar kita gitu. Jadi kalau bikin Multitude nggak ada grand scheme gitu, kita nggak ada kayak ini bakalan kesini gitu. Jadi biasanya benar-benar dari inspirasi personal atau yang ide-ide spontan gitu. Makanya waktu dulu
ada 03 sama 04 tuh emang belum mau dikeluarin. Jadi berarti kita taruh teaser dulu aja deh, kalau orang suka kita bikin, kalau orang nggak suka ya udah lewat aja. Gitu. Ternyata pada suka. Lumayan. Gue suka sih yang kretek. Sama yang udah habis itu yang Jasmine ya? Kamboja bukan sih? Jasmine apa Kamboja itu? Jasmine tuberose. Iya, itu lumayan potent. Lagi mateng-matengnya nih kemarin. Mateng tuh maksudnya. Jadi kan dia biasanya warnanya tuh pas di awal blending masih kuning muda jernih gitu, kuning muda. Karena lama, jadi kemarin sempat vakum dari November karena pindahan. Jadi botol sama sekali nggak apa-apain, nggak dibuka, nggak dipindahin ke botol kecil. Matang, jadi warnanya lebih pekat gitu, terus enak banget. Iya, macerasinya jadi kayak sempurna gitu lah ya. Kayak wow. Iya, tapi gue sendiri sebagai perfumer kadang suka deg-degan gitu. Oh, kalau kelamaan. Ini berubahnya karena emang macerasi apa karena oksidasi kan kayak gitu. Takut sih. Ya nggak tahu juga sih. Maksudnya pasti ada oksidasi juga, cuman ya gitu. Ya. Ini selama belum berbahaya ya. Asal tidak jadi nggak terlalu berbahaya buat kulit. Bener, gitu nggak apa-apa. Itu pasti dites sih, kemarin aku juga langsung tes, nggak ada apa-apa. Iya. Kalau dari lu kan sebagai brand owner nih, ini Multitude ada background cerita atau filosofi atau apa enggak sih? Kalau pendiriannya waktu dulu cerita. Kalau misalnya pendiriannya sih sebenarnya nggak ada cerita yang bombastis. Awalnya gue sama Kevin itu ikut workshop di tempatnya dia. Ya Mbak Dia. Ya, dan salah satu hasil workshopnya itu sih Mawar Merayu. Oke. Waktu itu gue suka banget dan sering gue bawa kemana-mana. Jadi kayak nongkrong sama temen gue bawa, lagi makan restoran, lagi ke kafe gitu. Terus biasanya gue cobain dong gitu. Dan rata-rata semua bilang suka dan minta beli, mereka mau beli gitu kan. Terus kayak apa diseriusin aja ya. Jadi waktu itu discuss sama si Kevin karena kita ikut workshopnya bareng. Mau coba. Dia setuju, ya udah deh. Terus kita bikin. Ada nggak sih mawarnya di sini bukan? Ada, aku bawa juga sih mawar. Oh ini beda yang itu ya? Beda, itu mint. Rose ketemu mint. Ini guys, rose ketemu mint. Ini sih mawar. Ini beneran dilukis ya, jadi dilukis. Apa setiap botolnya di ini? Enggak, jadi ada beberapa. Itu dari Kak Desi. Jadi ada dua waktu itu yang ngelukis. Yang pertama Kak Desi. Nah, tunggu ya. Nyari-nyari. Yang Kak Desi lukis tuh ada tanda tangannya. Jadi nih, ini ada bunga Desi, itu kayak signature-nya dia. Thank you Kak Desi. Dan dia lukis, jadi kita sayang buat jual, jadi biasanya ya udah jadi collectible aja. Paling kalau pameran dipajang gitu. Oke. Mana ada yang mawar ini? Yang mawar ini, yes. Coba ya guys. Hasil pertama. Coba nih guys. Gue sih dulu pernah ya coba ini gue. Cuman note-nya sederhana sih. Sedep. Ya. Inget sih. Dia. Ya. Jadi ini hasil workshop. Hasil workshop. Terus suka banget. Waktu itu namanya belum Mawar Merayu. Yang bikin nama? Hasil workshop sih. Jadi hasil brainstorming bareng. Okay. Jadi emang karena waktu itu bertiga foundernya, kita sering kalau misalnya apa-apa tuh ya diskusi bareng, cari nama bareng gitu. Namanya tuh ada Mawar Merayu. Gimana ya? Gue kalau ngasih nama emang asal banget sih gitu. Jadi apakah kalau sebagai brand owner tuh kalau menentukan nama tuh ada kiat-kiat khusus atau meditasi dulu atau nyari sumangsit dulu gitu? Waktu itu sih kita yang penting
ceritanya sih. Jadi ceritanya dan koherensi sama brandingnya lah. Karena waktu itu kita mau milih arahnya itu Renaissance. Jadi pakainya chiaroscuro, dan di konsep chiaroscuro tuh kan ada terang ada gelap. Jadi yang bikin lukisan zaman itu ada kayak kedalamannya gitu. Yes. Katanya mereka adding light, diterangin, sama adding shadow, digelapin gitu. Nah, dari nama itu tuh kepikiran kan, oke, berarti wangi yang satu tuh harus yang terang banget. Itulah si Mawar Merayu ini. Terus yang satu tuh yang gelap banget, si Kalut Kretek. Nah, kita nggak mau literal, kita nggak mau kayak ya udah mawarnya berarti mawar terang gitu, atau kayak kreteknya si gelap gitu. Kita cari kira-kira terang, emosi yang terang tuh apa sih? Nah, kita milihnya confidence, rasa percaya diri. Terus kalau rasa percaya diri itu gimana ya? Jadinya merayu. Gitu. Wah, ini cukup lumayan dalam nih. Dan itu tuh request dari si Kevin sih. Karena dulu aku tuh kepengennya si wangi ini tuh namanya Rose Martini. Karena waktu aku pertama nyium, ini kok kayak koktail banget ya, boozy gitu. Boozy banget sih ini. Terus dia bilang kayak pengen coba directionnya tuh lebih Indonesia gitu buat yang chapter 1 ini gitu, namanya, penamaannya. Penting sih sebenarnya tuh. Gitu. Kadang kalau terlalu ke barat-baratan atau nggak nangkep, orang suka bingung gitu. Bahkan itu juga secara nggak langsung menurut gue ya, jadi kayak ada nilai jual lokal nih. Bener. Jadi jangan udah terlalu pakai bahasa Prancis atau apa, kita udah pertama nggak ngerti. Iya. Terus jadi makin terasing gitu. Ya benar. Itu sih. Jadi makanya aku pikir good idea juga buat ngebalance si konsep chiaroscuro-nya kan, karena si chiaroscuro-nya sendiri udah terlalu asing gitu loh, kayak itu tuh orang mungkin nggak nangkep, tapi jadinya ya komprominya chiaroscuro itu jadi konsep besar dan itu yang jadi mendasari kita milih dua wangi ini, tapi konsep yang mudah diterima masyarakat itu ya namanya gitu. By the way tadi kan ini langsung ke nama varian ya. Kalau nama multitude sendiri gimana? Nah, nama ada multitude tuh juga tertentu gitu nggak sih? Sebenarnya ceritanya konyol karena beberapa hari setelah workshop, pas kita lagi mau bahas ini jadi nggak ya kita bikin si brand parfumnya gitu, gue sama Kevin, kita tuh ke museum. Waktu itu lagi ada pameran. Terus di salah satu pamerannya itu captionnya itu nyebutin si puisi Walt Whitman yang jadi lagu ya di Bob Dylan kalau nggak salah, yang I am large, I contain multitudes gitu. Terus dari situ kayak kita sama-sama suka konsep multitudes-nya, kita kulik-kulik. Jadi multitudes itu apa ceritanya dari lu nih, cara pandang lu nih? Kalau waktu itu kenapa kita mikir namanya itu cocok buat brandnya, karena kita mau brand ini multidimensi. Dalam artian kita nggak, sebenarnya karena kita berdua tuh nggak bisa nentuin kita pengen satu hal aja gitu. As in misalnya kita mau main di wangi yang lokal, ya udah berarti dari awal sampai akhir lokal terus yang dikulik gitu. Misalnya entah jamuan atau wangi-wangi bunga-bunga lokal gitu. Kita nggak mau itu. Kita tahu kita sendiri orang yang suka berubah-berubah minatnya, lebih ke explore mungkin, dan bereksperimen gitu. Makanya kayaknya nama multitude cocok buat justify kenapa chapter 1 kita nanti bisa beda banget sama chapter 2 kita. Gitu. Emang udah dikonsepkan tuh mikirnya begitu gitu, dari awalnya ya. Supaya kayak future proof lah gitu istilahnya. Wah. Gitu. Seru sih. Dan waktu itu kita ada temen yang emang art director gitu. Pas kita briefing, art director yang ini maksudnya ininya pekerjaannya bukan di multitude ya, canggih banget. Kirain cuman bertiga. Pengen aja nih. Terus dia yang bikin logonya. Jadi dia ngulik banget gimana ya cara menuangkan konsep multitude itu ke
visual gitu. Sampai font-fontnya. Okay. Jadi si U di sini nih, jadi Multitude I sama T-nya ini tuh itu sih logo ini dari kayak dia. lambang pi ya? Apa ini? Benar. Pi itu kan yang di berapa matematika koma yang banyak banget tuh komanya. Iya. Jadi itu ya. Aku lupa juga sih dia lambang apa ya? Ini udah lama banget diskusinya kayak 3 tahun lalu. Aku harus cari contekan lagi gitu. Cuman waktu itu yang kita senang dia on board sama idenya. Iya. Fokus ya. Maaf. Ini jadi buram ya. Okay. Iya, aman. Nggak ada lah ya, biarin aja lah ya. Oke. Nggak kelihatan, nanti kita edit. Nanti di kredit aja. Kalau misalnya tadi kan ada nih kayak macam-macam profesi yang terlibat di sini gitu ya. Ada nggak yang kayak lebih kayak ngulik tren pasarnya atau apa gitu, jadi kayak target marketnya kan biasanya gitu, ada nggak sih? Kalau gue sih ada sendiri tapi ya gitu, nyari-nyari kayak misalnya kalau gue Pixel Potion misalnya buat gamers gitu kan, kayak gitu-gitu dikulik-kulik dulu. Nah ini ada nggak kayak gitu-gitu tuh awal-awal? Sayangnya kita bertiga sama-sama egois ya kalau misalnya bikin wangi, jadi kita tuh selalu bikin yang kita suka aja sih, jadi nggak pernah terlalu kita ngikutin dan kadang ya beli juga, nyobain kalau misalnya ada brand baru, mau brand internasional atau brand lokal. Terus kalau misalnya ada wangi yang lagi diomongin gitu tuh ya kadang kita beli, kadang kita cium, tapi nggak pernah sama sekali. Secara nggak langsung ngikutin tren pasar. Ngikutin tren pasar. Cuman nggak pernah secara sadar gitu kayak misalnya lagi rame bikin apa, kita bikin itu yuk. Tuh. Jadi benar-benar spontan ya kalau ini. Ini bahkan tadi kayak jadi misalnya kalau yang kalut kretek gitu yang macam-macam ini bener-bener ting gitu langsung gue mau bikin ini gitu. Jadi kayak nggak direncanain mau jadi gimana. Kalau si kalut kretek sih yang bikin briefnya si Kevin. Kalau si Mawar kan hasil workshop aku. Terus kalau 2 ini itu tuh kita waktu itu mikirnya karena kita sempat trip waktu itu. Kalau yang si ini Ladakh yang wanginya Kapulaga itu karena kita sempet ke Ladakh, ke Himalaya di India. Bareng tuh. Bareng. Terus kayak kita mikir menarik juga kali ya kalau misalnya wangi yang kita cium di perjalanan itu bisa kita tuangin ke parfum. Gitu. Ih, wanginya berubah nih dari yang dulu nih. Oh ya, udah. Lebih soft sekarang. Coba nanti kalau kalau dari brandnya sendiri tuh berarti nggak ada perfumer di dalamnya waktu itu atau gimana? Sebenarnya enggak sih. Apa kerjasama dengan perfumer atau buat bikin ini? Ada. Gitu? Jadi buat si kretek, terus si Melati yang udah habis punya Mas, sama si ini 04 itu dia. Parfumernya dia. Jadi waktu itu kita ngobrol banyak sama dia setelah dari workshop dia gitu. Jadi ya besar kecil dia ya bantu membidani si brand ini lah. Apalagi di chapter 1 gitu. Karena ya berarti kan dari dia ada 3 wangi yang kreasi dia gitu. Iya. Seru juga ya gitu. Cuman di chapter 2 kita bikin sendiri. Oh, yang kotak-kotak ini. Yang si kotak-kotak ini. Oke. Iya. Jadi kayak kita coba kali ya di chapter 2 ini kita meracik sendiri semuanya gitu loh, dari ilmu yang kita dapet, belajar lagi segala macam. Gitu. Ini tetap ya nggak dikasih nama ya, cuman Multitude Eksperimen 2. Bener ya. Tetap. Kenapa nggak dikasih nama?
Waktu itu sih idenya karena kita nggak mau confine dia jadi satu wangi sih awalnya gitu ya. Jadi kayak walaupun ini lebih dikenal dan wangi yang dominan tuh cherry, kita sebenarnya nggak mau ngarahin ke situ gitu. Tadinya kita mau wanginya itu ya udah open for interpretation aja. Oke. Gitu Waktu rencananya. bikin yang chapter 2 nih, emang bener nggak dikonsepin wanginya gitu? Atau lebih sebenarnya dikonsepin, cuman kayak penasaran aja karena ini eksperimen. I see. Jadi apa ya? Karena ini kan kreasi pertama kita ibaratnya gitu loh. Nekat-nekatan, nggak ada background sebelumnya, kita belajar nyampur sendiri ya dari si workshop itu. Terus nggak tahu ya, karena hasil nekat-nekatan makanya kita ngasih namanya juga eksperimen. Itu sih. Tapi unik sih, maksudnya ya emang bener-bener yang ngikutin aja yang ini ya. Iya, inspirasi personal. Yang ngikutin biasanya sih, gue juga kan salah satu yang ngikutin ya. Jadi ya itu rada-rada ini kok gue jadi susah ngomongin sama orang itu karena namanya yang nomor 2 tuh yang mana ya, jadi kita ngejelasin wanginya. Oh ini yang kacang atau yang ini gitu, cherry. Bener. Itu jadi pelajaran juga sih, makanya akhirnya waktu milih label kita pilih pokoknya di label harus ada satu gambar yang gampang dijelasin. Makanya si cherry ada gambar cherry, si kacang ada gambar kacang. Ya emang semuanya kompromi sih kalau misalnya. Waktu ini masih bertiga. Bertiga. Ini, nah yang sebenarnya paling mengcapture semangat eksperimen tuh si kacang. Oh ya, gimana ceritanya? Karena dia itu menghadirkan wangi kacang tanpa oil kacang. Jadi nggak ada sama sekali note kacang sebenarnya. Bukan, ingredient kacang. Ingredients kacang. Oke. Ini coba dulu kan deh. Gua yang beli ya. Iya makanya. Nanti gue kasih tahu kan dia dari mana. Jadi cara ngeluarin kacangnya. Gua sendiri nggak ini sih waktu ini. Waktu nyobain ini gua biasanya kan bisa nebak, oh ini mungkin ada ISO supernya ada apa. Ini nggak bisa sih, nggak bisa ketebak sih. Dari vetiver. Vetiver. Ketemu susu. Ternyata vetiver dikasih lactonic. Itu wanginya kacang. Kita juga kaget. Bener-bener di luar dugaan. Dari situ kayak lah ini semangatnya eksperimen. Jadi base-nya makanya eksperimen ya. Betul. Ada eksperimen yang nggak ke botol atau nggak ke rilis gitu? Nggak ke rilis banyak sih. Berliter-liter atau enggak sih. Jadi biasanya kalau kita eksperimen tuh di botol kecil gitu sih, paling jadi kayak gini, terus dilabelin gitu-gitu. Terakhir ada lavender, neroli, terus ada mangga. Melon gitu. Tadi mau dikeluarin waktu puasa. Jadi udah banyak nih ceritanya yang berjejer lah, terus nanti ditentukan ayo kita rembuk yang mana yang bakal keluar next gitu ya. Gitu. Kayak ngeband ya. Mana yang masuk album gitu kan. Mana yang masuk album, mana yang enggak gitu. Iya ya, seru juga gitu ya. Kalau yang si Rosmin udah nyoba belum? Belum. Tadi udah belum ya? Oh beda itu tadi, Mawar Merayu. Nah jadi Rosmin. Si kacang ini kreasinya si Pascal, partner yang satu lagi. Terus kalau Rosmin itu kreasinya si Kevin. Dia juga yang bikin nanas. Itu Rosmin. Adem banget. Lucu, ya? Enak. Iya. Lucu sih. Aduh gila. Boleh. Nah ini tuh juga kayak si kacang ceritanya. Jadi benar-benar nggak ada bahan yang berkaitan sama nanas. Wanginya nanas. Yang ini ya, bukan yang lagi dipegang. Oke, ntar nanti abis ini aja ya. Ntar pusing hidungnya. Ya. Tapi ini nggak ini sih, kalau gua nyari raw material tuh langsung capek hidungnya. Kalau langsung bentuknya parfum gitu gua masih bisa. Coba mana gua mau coba. Nanas.
Seru juga. Ini nanas nih paling seru. Kayaknya bahannya nggak terlalu banyak. Bisa diceritain nggak waktu itu nanas itu gimana nih ketemunya nih? Ini bener-bener dia sih. Jadi nggak ada brief, nggak ada apa. Emang hasil ngulik sendirinya Kevin. Nanas kan? Seru. Isinya. Ada apa butiret itu mungkin benar. Apa lupa nama depannya lupa. Iya. Makanya kayak wah, nanasnya keren. Jadi kayak daging gitu ya, daging nanas ya. Oh, nggak cuman nggak sama sekali pakai oil nanas gitu. Ya. Itu jadi akord sendiri jatuhnya. Iya. Benar. Nah, di situ sih kita mikir kayak seru juga ya, ternyata eksperimen wanginya tuh bisa kayak gini gitu loh. Yes. Wangi yang seru, yang kita sendiri excited. Ya syukur-syukur kalau misalnya berterima lah di masyarakat gitu. Seru banget lah. Enak kan jadi perfumer. Jadi di chapter 2 ngerasakan jadi perfumer gimana. Gitu. Ya meracik. Nah, ini kan beneran tadi mungkin salah satu input gue ya emang ini nama deh gitu jangan itu gitu emang susah gitu. Iya. Biar nggak susah emang bilangnya leci atau gitu takutnya orang lain bilangnya beda nih karena hidungnya beda. Ternyata nggak ngelihat gambar lagi. Malah susah buat rekomenin. Terus selain itu ada tantangannya nggak sih kayak ngejaga brandnya tuh selain dari pemilihan nama atau apa gitu? Gimana ya tantangan buat nge-keep brand ini gitu? Tantangan sih untuk tetap relevan ya, yang susah banget kayaknya di zaman sekarang. Brand lokal banyak, terus campaign juga banyak dari brand-brand yang lain. Cuman kita sih udah lewat lah masa-masa nggak tenang berkompetisi gitu. Kalau sekarang sih kita ya udah bikin aja, kalau ada yang suka ya dibeli, kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga. Tapi tetap gitu. Kalau misalnya ketemu orang tetap bawa gitu. Bawa. Aku sih gitu, selalu kalau kemana-mana bawa, masih sering masih ditanyain soalnya gitu. Iya, itu menurut gue ya suatu privilege kalau yang kita udah lama gitu. Jadi kayak udah orang kenalnya Multi itu tuh gini gitu. Bener. Jadi udah hilang masa-masa perkenalannya gitu. Udah harus teriak-teriak, harus loud, harus kayak ini loh gue gitu. Jadi sekarang orang-orang malah Multi itu tuh ntar kalau ngeluarin parfum pasti kayak gini gitu kan. Udah ada ya gitu itu ya kita udah lewat lah masa-masa itu. Benar gitu. Dan karena kita juga masih produksinya sendiri, jadi nggak ada ngejar-ngejar yang gimana banget gitu. Kalau sekali batch berapa botol biasanya keluar itu tuh? Kita biasanya liter sih. Jadi kan kalau produksi tuh biasanya 10 liter atau ya per varian gitu 1-2 liter. Jadi karena ada 8 mungkin ya jadi 16 liter gitu. 8 tergantung botolnya mau dimasukin ke berapa gitu. Iya. Nah, kalau itu baru kita baca data. Jadi dari di bulan lalu misalnya atau 2 bulan lalu lebih banyak yang 30 mili atau 10 mili sih gitu. Jadi disitulah paling kita nentuin kita banyakin yang 30 mili, ternyata orang sukanya yang 30 mili gitu aja sih paling penentuan. Dan iya makanya biasanya kita masih keep dalam bentuk liquidnya aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba demand-nya banyak yang travel size ya udah langsung dikebut. Di liquidnya tuh udah digabung jadi sama alkoholnya? Udah. Jadi gampang ngitungnya juga. Bener, udah tinggal dimasukin. I see. Ada nggak sih kendala waktu nyimpen si liquidnya tuh ternyata mungkin alkoholnya udah habis atau kayak gimana karena nyimpennya terlalu lama jadi kayak di luar situ? Ya. Udah top notes-nya kok rada-rada hilang nih gitu. Ini sih waktu itu eksperimen sama beberapa material penyimpanan sih. Ya apa aja tuh? Jadi yang pertama kita coba sih plastik. Ya, plastik plastik agak rentan di beberapa, nggak semua wangi. Tapi ada beberapa wangi yang pas kita simpan di plastik kayaknya kurang nih gitu. Takutnya ada ya mikroplastik tadi atau
korosif gitu kan, karena alkohol ketemu si plastik, akhirnya kita ganti ke besi, yang aluminium, besi aluminium, terus kayak ini masih oke, cuman ada beberapa yang kita rasa benar-benar unaffected, wanginya jadi nggak berubah itu kalau pakai yang kaca. Jadi beberapa kita masih simpen di botol ember gitu. Iya, ini by the way ada produk gue yang dari alkohol apa nih? Coba yang itu ya. Nah ini nih yang aluminium. Ini aluminium ya by the way. Yeah. Ini tuh udah disimpen selama 4 tahun. Wow. Dan wanginya nggak berubah. Ini gue baru tahu nih. Padahal dulu udah beli gini, kenapa gue pakai itu? Karena mungkin produksinya udah gede kali ya. Iya. Terus kalau ini kan terbatas hanya berapa. Jadi paling gede ini 1 liter ya. Kalau nggak salah aku pernah lihat juga. Iya sih nggak berubah sih ini dulu. Iya kayak gini. Ini yang ini apa? Bahkan sampai lupa punya kayak gini. punya simpen ini gitu 1 liter ini. Jadi ini dulu parfum pertama. Justru parfum pertama 5 atau 4 tahun yang lalu lah ini gua. Nah itu bahkan di waktu di bazar yang kemarin, di bazar di Bekasi itu. Iya. Itu sampai ada yang bawa botol yang pertama itu langsung kayak terharu. Ini terus dicium emang masih sama ya sekarang gitu. Wanginya gitu. Terus padahal mikirnya pas waktu itu udah kayak udah batch-nya udah jadul banget. Terus itu kan pertama kali belajar bikin parfum kayak untuk ngebikin lagi tuh kayak mungkin bakalan beda lah, udah nggak tahu. Pasti. Bahkan dulu pakai coretan tangan gitu gitu. Terus akhirnya ya udah. Ternyata pas lagi gua bongkar-bongkar gudang ketemu, wah ini ada batch 2-nya. Ini. Iya ini gitu. Terus ya udah nggak berubah. Luar biasa. Berarti emang nentuin banget material penyimpanan sih. Iya, dan beberapa yang di galon plastik ya berubah. Jadi ya udah. Padahal itu udah gabung sama alkohol yang di sini tuh. Tetap aja ya. Iya, setuju. Iya, jadi kita sih biasanya kalau yang plastik itu emang waktu mau mindahin aja sih. Jadi nggak boleh lama-lama di plastik. Jadi abis ini buat nyimpen lama, pas kita mau bottling pindahin ke botol selang kayak gini. Iya, botol selang itu. Botol selang sangat berguna karena dia kecil, jadi kayak bisa presisi gitu waktu nuang. Terus ya gitu. Ada nggak sih kayak gue misalnya beli botol nih, dibilangnya 60 mili, tapi pas gue udah itu 60 mili, ternyata masih ada sisanya lumayan. Jadi kayak ya udah deh 70. Tapi tetap di pasarinnya tetap 60 atau 60, gitu. Iyalah, kalau kayak gitu bonus. Kan namanya bonus ya. Jadi kan kayak kurang tadi mau bikin 100 jadi 99 gitu kan. Jadi kayak salah hitung. Aduh gimana. Iya sering sih kalau kayak gitu. Cuman ya jatuhnya bonus selama nggak ngurangin. Iya malah mendingan buat lebih ya. Buat customer nggak apa-apa lah. Ini tuh multitude tuh jadinya menurut gue ya ini niche ya jadinya. Jatuhnya secara niche-nya tuh 2 macam kan, secara emang jualan parfum aja, satu niche itu. Kedua yang niche emang wanginya nggak pasaran. Iya sih. Syukurlah, iya. Apa emang cita-citanya gitu dari brandingnya sih. gitu? Cita-citanya emang gitu sih, karena apa ya, kita dari awal juga jualan ini tuh bikin nomor 1, jualan nomor 2. Gitu. Bukan jualan nomor 1, bikin nomor 2 gitu. Makanya yang kita bikin ya emang yang kita pengen bikin gitu. Dan apa ya dijual ya biar bisa melanjutkan aja sih. Biasanya kan kalau band tuh band-band indie gitu kan ada kayak penggemar setia atau apa sih, fans fanbase-nya gitu ya. Hardcore fans base. Nggak tahu tuh sampai mana. Ya udahlah. Jadi dulu gue bikin itu dicat. Jadi dalamnya tuh ngecat dari dalam gitu kan. Nah itu tuh ngecat dari dalam. Iya. Gimana caranya? Nah itu R&D gua. dicelup dituang itu. Terus jadi ya sampai banyak ini kan jadi ada yang retak-retak di dalamnya kayak gitu. Quality controlnya dari 100 susah. jadi 50. Dan yang berhasil baru gua jual.
masih ada tahap selanjutnya itu kayak sablon di luar, sablon di depannya gitu. Ya udah gitu. Nah itu belum lagi tutup boxnya itu yang kayu. Kayak jadi double gitu kalau dimasukin gitu langsung gitu. Oh wow. Seru sih itu. Itu Enchantress. Terus paling gedeknya, ini gue nggak tahu gue duluan atau orang lain duluan ya. Itu konsep kayak gitu tuh. Cekrek pas gue rilis seminggu kemudian baru ada, kan gue kan ngasih ke influencer lah ya gitu. Influencer. Cobain. Ini terus ya komennya pasti dari bungkusnya dulu dong gitu yang kayu itu gitu. Ya. Terus sudah ada dong yang ngikutin seminggu. Nggak tahu itu ngikutin atau gue ini, tapi kan gue emang dapat referensinya dari Pinterest lah biasa kayak gitu-gitu. Wah ini seru ya, botol wine, botol champagne gitu begini. Nah, terus ya udah kayak gitu anjir. Terus dia jualnya murah lagi. Tahu gitu gue malah nitip ke dia. Bikinin. Nitip tolong dong bikinin kan jadi bisa lebih murah. Mayan, dan nggak capek buat margin. Itu ya itulah kalau lika-liku. Iya. Iya sih, balancing antara R&D sama produksi. Kalau lu sendiri kalau lu sendiri si botol atau si stikernya atau si gambarnya bahkan itu kan termasuk, kalau gue bilangnya packagingnya termasuk dalam packaging itu ditentuin rame-rame atau gimana tuh? Atau itu ada rame-rame atau mungkin ada orang yang ahli lagi. Kita ada packaging. Satu teman yang emang ya si art director tadi. Jadi dia yang ngedesain label, gambar-gambar segala macem. Tapi waktu ngerjainnya sih kita semua sendiri. Jadi mindahin ke botol, si label juga nempel gitu. Terus ngepres si ini tutup. Itu yang agak repot sih. Boxnya juga di desain box sama juga. Si art director itu. Jadi box kita kayak die cut gitu kan. Tinggal waktu mau ini tinggal di assemble gitu, sat. Iya. Benar masih handcraft lah semuanya. Iyalah semuanya ini. Aduh. Romansanya di situ memang. Ada lagi nggak kesulitan waktu mungkin waktu bikin atau deliver ke ininya deh, ke konsumennya atau apa? Dulu gue sempet lihat story lu, ternyata udah majang di salah satu, gue nggak tahu di mana itu ya, kayaknya di Bali atau di mana gue nggak ingat. Di Bali ada, di Bandung ada. Itu emang di Jogja ada. Udah kerja sama butik atau apa? Udah, jadi mereka biasanya sih dari merekanya yang sering reach out. Kayak boleh nggak kita naruh di sini gitu. Terus ya udah term and conditionnya gimana, kita rapat. Biasanya cepet sih, kita rapat kayak 2-3 kali gitu dan deal, dan tinggal kita kirim. Terus mereka tinggal laporan bulanan gitu. Enak banget. Enak sih, kita suka. Cuman yang menurutku paling utama dari itu tuh keberadaannya sih. Jadi presence si Multitude sendiri di kota itu. Jadi kalau misalnya orang mau nyicip, bisa datang ke situ gitu. Karena kan kalau enggak ya mereka blind buy atau paling dari review orang-orang aja. Yang tadi makanya online tuh susah banget ya. Buat kayak ngeyakinin orang tuh. Makanya nitip naro itu menurutku sangat membantu sih. Berarti tadi yang misalnya nitip itu juga nggak terrencanakan dari awal. Nggak. Kita juga nggak kepikiran nih ada nggak ya toko yang mau menampung brand kecil ini gitu loh. Dulu gue malah yang niat aja nggak dapet. Emang susah sih. Kayaknya chemistry kan. Mungkin kayak nggak dikenal, jadi makanya orang jadi kayak what gitu. Bisa cocok-cocokan branding. Jadi kayak mungkin brandingnya cocok sama estetik butiknya gitu kan. Itu satu. Terus 2, menurutku sih emang harus sering storytelling, karena kebanyakan dari yang reach out ke kita tuh karena lihat IG postnya, karena lihat waktu pameran. Ada yang mereka nemu kita waktu pameran, terus ternyata orang ini tuh punya
tempat lah gitu di kota itu gitu. Terus ya udah dipajang gitu. Wow, networkingnya emang beneran dari ini ya, offline justru ya? Offline. Jadi makanya kalau misalnya lagi waktu itu pameran di Bandung gitu. Kita pameran tuh maksudnya pameran memang mau memamerkan hasil karya aja atau emang sekalian jualan? Bazar. Dan apa ya, tiap bazar gitu kita ya karena emang kita juga masih kecil, paling ada 1-2 orang yang bantu, tapi kita tetap di sana juga buat jelasin, buat cerita, ngundang teman-teman gitu, kayak datang gitu. Nanti ya di situ jadi ajang ketemu dan ngobrol-ngobrol juga. Iya, makanya gue juga harusnya ada di iya nih. Ini berangkat nih menurut gue. Kemarin udah sampai malam nih gantian namanya. Kemarin udah di sana. Kangen juga sih pameran. Terakhir kapan emang? Terakhir tahun lalu kita semasa yang di JCC. Semasa Idea Fest. Tahun ini mungkin akan ada beberapa lah pameran. Sama lagi ada, ini belum final tapi kayaknya kita akan naruh di salah satu mall. Ush. Asik banget. Itu tuh yang doain aja. Itulah cita-cita ya nggak sih? Ya rasanya pengen kayak begitu. Udah tinggal kita supply aja. Benar. Iya ya. Iya semoga lah. Iya. Tricky sih pasti, kayak banyak syarat ini itu yang harus dipenuhi. Kalau boleh spill mungkin syarat-syarat kalau di mall mungkin beda nggak sih sama kayak di butik gitu? Ya beda. Yang pertama ini beda butik, beda mall, mungkin beda ketentuan, tapi biasanya mereka minta dari kita displaynya mau kayak gimana? Displaynya mau kayak gimana? Apakah ya udah barang aja dipajang? Mungkin kalau misalnya tempatnya yang lebih sederhana, ya udah barang aja dipajang. Tapi ada beberapa yang kayak dihias dong gitu, ada apanya dong, ada mungkin ada backdropnya dari yang punya tempatnya justru yang bilang seperti itu. Betul. Terus baru ya paling ada negosiasi komisinya berapa, karena kan bentuknya consignment. Nah itu juga ada beberapa arrangement kan, ada yang mereka beli putus gitu, jadi kayak oke, kita langsung beli ini tapi harga kita yang tentuin segala macam, dan mereka akan beli di harga yang discounted lah gitu, supaya mereka bisa main di margin kan. Ada juga yang consignment, jadi kita kirim 10 berapa misalnya 50 gitu kan, terus nanti tiap bulan mereka laporan terjualnya 5 gitu, dari 5 itulah mereka payment gitu. Ada yang kayak gitu. Terus kalau banyak yang gitu-gitu, banyak yang berbeda-beda gitu, cara nge-tracking satu-satunya ribet dong, nggak sih? Iya sih, tapi ya harus ada flow sih. Kita kalau dari sisi kita sih, kita ada dashboard gitu, jadi stoknya berapa yang masuk, nanti yang dikembaliin berapa, pembayarannya di tanggal berapa gitu-gitu. Kalau dari mereka sih yang penting kita syaratin ada invoice, ada quotation gitu-gitu sih. Ada yang aneh-aneh nggak selama ini? Nggak ada ya, syukurnya nggak ada. Semuanya baik-baik aja. Displaynya kadang mereka sendiri kreatif ditaruh gitu. Terus ada satu yang di satu kota lah ya, kita nggak usah sebut, dipajang gitu bareng yang lain. Jadi kalau ada customer yang datang, bisa jadi mereka awalnya nyari parfum yang lain, tapi karena ada parfum kita juga di situ, mereka cium, jadinya mereka beli Multitude gitu. Nah itu kita seneng banget sih, karena kayak ya udah berarti kan kita bisa ngenalin Multitude ke yang belum kenal sama Multitude. Kalau di misalnya nih kerjasama dengan butik atau mall tadi ya, tempat jual ya maksudnya. Itu ada ini nggak sih, kayak kita ngasih tester, emang nanti kalau testernya habis kita kasih lagi atau kayak gimana gitu? Itu sih emang nggak diwajibin. Termasuk dalam perjanjian atau gimana? Iya, nggak sih, nggak diwajibin sebenarnya. Tapi kan tester itu memang apa ya, menguntungkan buat kita juga gitu, karena itu yang bikin orang bisa coba. Dan kembali ke tadi, manfaat terbesar dari nitip tuh sebenarnya bukan number of ordernya. Karena kan marginnya sebenarnya lebih kecil jauh daripada kita jual sendiri. Cuman presence-nya sih, karena orang jadi bisa nyicip. Nah orang kan nggak mungkin nyobain atau nyicip dari
barang yang dibungkus gitu. Jadi emang kita harus kirim tester. Gitu sih. Tester wajib. Kan kalau yang kemarin sempet tuh tester dicopotin ini. Oh iya. Nah itu kayak ngapain gitu Gak loh. tau malah ini orang malah ngubek-ngubek gitu kan. Iya. Dan kenapa sih, dan apa ya? Aku tuh mikir juga fungsinya kita taruh tester di situ kan buat orang yang belum pernah cium jadi bisa cium. Kalau kita malah ngerepotin dia, fungsinya apa? Toh nggak bisa dijual lagi juga testernya. Jadi menurutku ngapain? Tapi ya itu kalau misalnya sama si yang jual tadi itu biasanya ada kontraknya kah per tahun atau per berapa gitu, atau emang cuman kalau beli putus beda lah ya, cuma kalau yang bagi hasil yang kayak gitu yang apa sih yang nggak tahu lah itunya. Lebih kayak per tahun atau kayak gimana? Ada kontraknya sih sejauh ini. Kita belum ada yang lebih dari setahun sih. Jadi kontraknya kayaknya bukan yang tahunan gitu, emang berlaku seterusnya aja. Oh gitu. Wah enak juga. Ya, paling kalau misalnya ada apa-apa didiskusiin aja sih. Karena ya sama-sama usaha kecil, jadi nggak harus gimana-gimana banget. Ada target kali jadinya sekarang nggak berapa butik atau berapa tempat yang di ini dalam 2025? Wow. Sebenarnya sih yang lebih pengen jadi target itu bukan jumlah butiknya, tapi jumlah kotanya. Oke, jadi jumlah kotanya. Bener, jadi kayak kita pengen banget ngejangkau kota-kota yang customer kita ada di sana, mereka pernah beli online, tapi di kota itu belum ada nih butik yang nampung Multitude. Kita pengen sih di Medan, Surabaya, itu tuh belum. Ada nggak standar minimum lah kalau misalnya nih toko yang seperti ini loh gitu, atau bahkan yang refill di pinggir jalan boleh jualan. Kita sih brand kecil ya, jadi nggak terlalu bisa aneh-aneh lah dalam standar kayak gitu. Tapi ya kalau ditanya toko pinggir jalan, ya selama mereka mau dan bisa majang sih nggak masalah sih. Karena ya toko-toko yang kita taruh tuh juga ya semuanya usaha kecil gitu. Ada satu yang beauty store, ada satu library. Library. Jadi mereka juga naruh beberapa produk artisan lain yang handcraft, ada lilin, ada kerajinan tangan, apa segala macam ditaruh di situ. Terus ada butik, terus ada itu dulu sih ya sejauh ini. So far baru ada 3. Sekarang udah ada 3 kota. Sekarang ada 3 kota betul. 3 kota. Nanti mau di mana aja? Bali atau Bali, Jogja sama Bandung. Oh, Jakarta malah belum. Nah kalau misalnya ada yang punya toko iya nih teman-teman yang mau punya toko silakan loh, ini hubungin. Ini gue kan DM-nya ke ini ya, DM pribadi ya. Kalau yang itu ke Multitude aja. Oke. Gitu, reach out aja lah. Gue pengen jualan itu loh gitu. Ngobrol-ngobrol langsung aja lah ya. Semua semua kerjasama ini tuh berawal dari DM sih. Semuanya. Jadi benar-benar yang Bandung kayak gitu juga, si Jogja juga kayak gitu. Pernah nanya nggak sama mereka tuh taunya dari mana gitu? Yang ketiga inilah gitu. Bandung taunya dari pameran. Waktu itu kita datang Keken yang di Bandung ada. Jadi dia bazar makanan gitu sebenarnya, seru banget, dan ada satu section untuk non makanan. Kita waktu itu ikut di sana, terus pas mereka coba, seru banget. Nggak lama setelah itu kayak seminggu mungkin atau 2 minggu mereka langsung reach out. Terus kalau yang di itu Jogja? Kalau Jogja tahu dari mana ya? Lupa kayaknya. Kalau abang gue pasti tahu dari mana ya gitu pertama-tama kalau ngomong gitu. Terus kalau yang di Bali? Yang di Bali dikenalin dia. Dia juga. Dia juga koneksinya gitu sih di sana dia. I see.
Seru banget bisa kayak gitu, enak banget ya. Semoga lah. Lu nggak mau bikin toko sendiri? Wow, cita-citanya Cita-cita. Someday lah. Kayaknya kalau kayak gitu ya harus either ada volume minimum yang kita pede terjual gitu kan, supaya ya BEP lah minimal, atau ada aktivitas yang memang hanya bisa dilakukan di toko itu gitu. Kayak misalnya kelas, atau kita mau bikin bespoke kah, atau partnership gitu. Bespoke. Jadi misalnya waktu itu gue sempet nego sama orang distro lah ya bilangnya. Terus yaudah gue mau naruh barang di sini gini. Terus gimana ya, kayak masih dulu banget kayak dipandang sebelah mata. Terus nah waktu itu sempet tuh dia kalau pakai wangi yang kita ini enggak, terus brand kita, jadi lu yang bikin aja kayak gitu. Tuh ada nggak yang kayak gitu? Belum sih. Menarik sih. Ya, jadi kayak kayak jatuhnya kayak Lelabo gitu. Jadi kayak kalau Lelabo kan kota ya, kota. Jadi kalau mau beli itu di Tokyo gitu. Iya. Itu gitu. Seru sih. Seru kan sih? Ya, aku sih pengen sih ada yang city eksklusif gitu. Asik. Edisi Surabaya gitu kan. Iya. Kan maksudnya sekarang udah bisa bespoke gitu. Jadi ya menurut gue sih ide yang lumayan oke sih. Menarik kan? Dan menurutku sih alasan apapun untuk bikin wangi baru tuh welcome excuse aja sih. Kolaborasi sih. Lu pernah kepikiran misalnya kalau tadi kan kolaborasinya sama toko ya, kalau sama perfumer atau sama brand lain? Karena belum ada yang approach, jadi kita nggak kepikiran. Lebih pasif banget ya tadi ya. Lebih kan nggak pede ya, kayaknya emang belum waktunya gitu. Mikirnya sih gitu. Ya kalau misalnya ada dan kira-kira sepaham sih selalu welcome sih. Oke, seru juga sih kalau emang gitu. Jadi ya open for everything lah ya jatuhnya. Kolaborasi sih selalu ya berbuah seru lah. Kalau misalnya lu udah buat nih udah satu atau berapa, maksudnya rilis lah satu chapter. Nah terus suka kolaborasi dengan ini nggak influencer mungkin dikirim atau gimana? Belum sih sejauh ini. Serius lu? Nggak ngirim ke influencer untuk ditolong di? Paling ada beberapa yang kalau misalnya kenalan atau temen gitu, kayak si ini nanyain tuh gitu, apa kita kirim ya, paling kayak gitu. Cuman kalau yang benar-benar ada PR package atau campaign gitu belum sih sejauh ini. Nggak ini ya, nggak ngoyo, nggak agresif gitu ya. Iya, karena kita nggak ngerti juga kalau kayak gitu tuh, karena satu emang nggak ada budgetnya buat kalau misalnya harus paid marketing, paid review gitu. Cuman kalau misalnya ngasih tuh kita juga bingung kewajibannya apa, haknya apa nanti gitu. Jadi sejauh ini sih nggak pernah ada yang sampai campaign gitu sih. Paling sering tuh kalau misalnya ada wangi baru atau ada prototype gitu dibawa pas ngumpul. Suka ini ikut sih namanya gathering ya gitu-gitu. Beberapa kali ada yang di mana ya, waktu itu di Menteng sempet, di Kuningan ada, di mana lagi biasa rame kayak berapa ya, 20-30. Nah itu komunitas sendiri kan, maksudnya komunitas kecil yang sendiri gitu emang dibentuk atau emang teman-teman aja ya? Biasanya misalnya satu orang kenal 3 orang, nanti 3 orang ini nanti kenal yang lain lagi gitu-gitu. MLM mulut ke mulut maksudnya. Dan yang kayak gitu efektif juga karena kan berarti nggak ada satu orang yang kenal semua. Jadi kita minimal ada dapet teman baru lah di situ gitu. Emang tujuannya itu sih. Tapi biasanya ya yang ikut ya bukan influencer ya, emang antusias aja atau kolektor gitu. Kalau influencer kayaknya belum sih kita. Multitude, aduh, gue udah ngikutin udah lumayan lama sih.
karena beda sendiri itu gitu. Iya. Tapi gue rada-rada maksudnya mungkin ternyata sepasif itu gue baru tahu. Apa karena gue yang terlalu aktif ikutin gitu ya. Jadi kayak iya. Nah, next release mau kapan? Next release chapter 3 ya. Udah ada ini belum? Sebenarnya idenya udah ada, wangi-wanginya mau kayak gimana udah ada, konsepnya udah ada. Tapi kayaknya perjalanannya masih panjang karena apa ya, coming up with the formulation itu sih yang bakalan takes time. Formulasinya biasanya ada target nggak? Kalau ini kan eksperimen itu misalnya ada berapa tuh tadi? Ada 6 ya? 6 ya. 6. Nah, next itu ada target selalu 6 kah? Atau? Enggak sih. Kebayangnya di satu seri ya sekitar 3 gitu. Minimal 3 lah ya. Mungkin, biar ada pilihan gitu ya. Benar. Kita ngelihatnya jadi kayak ini nggak sih? Kayak apa? Kayak kita tuh kayak musisi ya jatuhnya ya. Bener gitu. Sama ya bergantung sama inspirasi juga sih. Kalau pekerjaan kreatif kayak gini nih nggak bisa yang kayak ya udah lihat referensi jadi ya bisa, tapi belum tentu puas kan. I see. Pengen ada aha momennya gitu. Aha moment ini lagi banyak banget yang ngomong aha moment. Bener. Inspirasi. Kalau lu ngeracik sekarang nih di rumah kan ada nggak bantuan dari AI-nya? Sejauh ini kalau ngeracik ya, ngeracik. Atau brainstorming mungkin? Brainstorming ya belum sih kalau ngeracik, karena nggak tahu dia sengerti apa sama wangi. Iya. Paling kalau pas lagi brainstorming ceritanya mau dibawa kemana, ngerapiin tulisan, copywriting itu sih, sama konsep mungkin ada brainstorming konsep gitu. Tapi kalau formulasi belum ngerti ngajarinnya sih. Karena kan AI hanya sepinter gimana kita ngajarinnya kan. Iya, kita kasih makan tergantung apa prompt-nya gitu. apa, domain prompt-nya gimana. Seru banget. Kalau nanti next, kalau tadi gue nanya belum dijawab. Apa 2025 kira-kira target kota ada berapa? Ada targetnya nggak? Ada, pengen lah Surabaya, Medan, Makassar lah. Surabaya, Medan, Makassar. Oh, Jakarta. Oh, Jakarta. Kayaknya Jakarta duluan. Semoga kalau lancar. 3 tambahan baru nih. Kenapa nih yang di Jawa aja kan? Nggak keluar. Nah, ada Medan. Oh ya Medan. Ada Makassar. Makassar tuh di Sulawesi. Itu di oke. Kalimantan nggak ada Kalimantan ya kalau ada tokonya. Kayaknya sempet ya ada toko yang reach out butik gitu. Mungkin nanti kita follow up. Seru banget sih. Ya, kayaknya rezekinya tuh malah nyamperin sendiri nggak sih? Nggak ngerti sih, mereka tahu dari mungkin butik ownernya datang ke pameran gitu kali terus lihat. Nah itu kalau dari lu sendiri sebagai brand owner, lu nentuin bazar atau pameran yang lu mau ikut, ada nggak? Gue maunya kayak gini. Kita sih pamerannya ngikutnya nggak banyak karena emang produksinya juga kan dikit, masih bikin. Sejauh ini kita baru ikut Semasa aja sih yang di Jakarta, sama si Keken yang di Bandung itu. Karena si Semasa kita udah ngerasa cocok sama panitianya dan lokasinya juga waktu itu kita suka, audiensnya juga kayaknya apa ya, cocok lah sama Multitude gitu sih. Kalau pameran yang lain kita terbuka, kita tertarik. Tapi biasa kalau nentuin mau pameran yang mana lihat cost-nya sih. Iya pasti. Karena kan apa ya, kita juga nggak ada budget yang jor-joran banget gitu. Jadi ya kalau misalnya pamerannya 20 juta ke atas gitu ya itu mungkin sih bukan pasarnya, mohon maaf gitu. Nggak apa-apa, kita ikutnya yang kecil-kecil dulu aja. Kalau misalnya gue banyak banget yang dapet tawaran itu yang seminggu gitu, 2 minggu, tapi mungkin bayarnya mungkin ya 10 gitu atau berapa. Ya karena kita kerja ya, jadi iya, ya susah gitu. Ya kalau terlalu biasanya lama juga weekend nggak ya? bisa.
Iya. Harinya yang weekend aja. Semasa biasanya 3 hari, entah 2 harinya weekend, 1 harinya Jumat. Si Semasa ini sering ngadain lagi nggak sih sampai sekarang? Rutin misalnya? kok, rutin. Nah itu udah jadi pelanggan tetap untuk buka di situ. Betul. Ya kalau misalnya mereka terima ya, karena kan selalu dikurasi. Oke. Dan kadang-kadang juga mungkin beda konsep jadi lebih lama. Bener. Harganya juga lebih mahal biasanya makin lama. Lihat venue sih biasanya. Oh iya, venue. Mereka ada beberapa venue. Seru. Pernah kepikiran buat bikin bazar sendiri? Bazar kayak gimana tuh? Ya enggak, maksudnya kayak mungkin bukan buat bazar kali ya, kayak kios atau apa ya, yang pop up gitu. Pernah. Jadi waktu itu kita bikin di lapangan banteng. Jadi kayak piknik aja. Jadi kita siapin tikar, ada beberapa makanan minuman, terus kita naro multitude di situ. Jadi kalau ada yang mau nyium multitude ya datang ke lapangan banteng, that's it. Gitu doang sih. Dan gak jualan waktu itu. Kayak beneran cuman buat nyium aja. Kalau mau waktu jualan, itu foto-foto di lapangan banteng disuruh bayar apa gitu. Iya? Iya. Sama orang lapangan bantengnya? Iya, gue disuruh masuk ke office-nya. Padahal foto-foto doang, tapi gue nggak tahu. Mungkin ya ada rules yang nggak tertulis atau gimana. Kalau kayak gitu itu nggak? Kita nggak syuting sih waktu itu. Cuma fotonya pakai HP aja paling. Dan fotonya juga jarang gitu, bukan yang selalu foto gitu. Dan karena kan acaranya piknik biasa. Gitu. Itu benar-benar piknik aja sendirian gitu. Terus bless sama itu ya. Ngundang teman-teman gitu. Seru banget sih. Seru banget sih. Dan kadang kita ngintil juga kalau misalnya lagi ada acara. Jadi waktu itu kayaknya lagi ada acara apa juga di lapangan banteng. Ya udah kita pasang di situ. Tapi bukan di area mereka gitu. Bukan, jadi kayak di pinggirnya gitu. Jadi kalau misal kebetulan udah di lapangan banteng buat acara, mampir aja. Terus kita waktu itu gimmicknya gratis semprot gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah datang ke acara itu lupa pakai parfum atau parfumnya udah nggak kecium, datang ke sini kalian boleh semprot sebebas-bebasnya gitu. Terus mereka semprot deh. Full wear. Ya, itu kayak ini tau nggak sih, kayak apa tuh, kayak yang Paris apa tuh? Paris apa namanya yang ada fashion Paris sebesar gitu di Paris, terus ada bikin event-event kecil tuh. Gitu, itu kayak gitu event, ya. Apa sih nama Paris istilahnya? Fashion Week. Paris Fashion Week. Kayak side eventnya gitu ya. Padahal bukan side eventnya. Tapi ini arahnya kemana nih? Itu kayak apa ya? Apa sih nama strategi marketingnya ada itu kayak riding gitu. The wave apa? Ya semacam itu, cuman lebih kayak apa ya, kayak nebeng, lupa gue namanya istilahnya, mungkin orang-orang marketing tahu lah ya. Hijack enggak? Mungkin ya. Oke. Terus kayak ya udah di minggu yang sama tapi di tempat yang berbeda gitu. Iya. Deket-deket. Ada banget ya, tanggalnya sama ya kan. Kalau yang di sana emang disengajain buat pas lagi ada ini bazar, terus atau emang gue mau tanggal sekian gitu. Tanggal sekian ke pikniknya, terus sebenarnya bazar disengajain gitu. Sih. Jadi waktu itu sebenarnya kita pengen ikut bazarnya, tapi telat daftar. Jadi kayak ya udah deh kita datang, tapi emang datang waktu itu emang mau ke bazarnya, kita juga belanja, jajan segala macam. Cuman kayak mikir apa sekalian ya gitu. Toh kita nggak jualan, jadi nggak curang gitu. Kita cuman ibaratnya ya gue bawa parfum gue, lo bawa parfum lo, kita bagi-bagi parfum aja gitu kan. Bagi-bagi semprot. Gitu. Jadi sekarang kalau kayak gitu bisa nih, kan sekarang sendirian nih. Sendirian. Ya sedih banget gak sih? Apa lumayan, gimana? Perasaan lu gimana kan? Lumayan sedih, lumayan capek karena sendirian. Cuman ya masih sayang sama brandnya sih, jadi lanjut aja. Iya sayang banget kalau kalau udah segininya gitu ya, udah terbentuk brandingnya. Terus jadi strategi kayak tadi piknik kayak gitu tuh sulit dong, nggak? Kan kayaknya bakalan butuh orang. Iya.
Mungkin enggak sih, karena apa ya, kita udah lumayan banyak temen-temen yang emang suka banget multitude. Kalau misalnya kumpul-kumpul gitu, mereka pasti datang gitu ya. Mereka lah yang bisa dikaryakan mungkin ya. minta bantuan. Dan ya partner-partner yang sebelumnya juga, walaupun mereka udah nggak terlibat di multitude, masih mau kalau datang acara-acara multitude. Cuman jadi, karena mereka udah sibuk banget aja sama pekerjaan, jadinya nggak sempet lagi ngurusin multitude aja sih. Gitu. Kalau lu sendiri ini kan sekarang sendirian, terus visi misinya berubah nggak? Visi misi ada nggak sih sebelumnya tadi kagak ditanya? Nggak ada visi misi juga sih. Kalau kayak gitu ngelihat lu 5 atau 10 tahun ke depan jadi multitude tuh gimana? Apa ya, pengen lebih konsisten produksi aja. Karena selama ini kita masih ragu-ragu. Jadi kalau produksi itu menurutku masih terlalu sedikit. Mungkin kali ini kita mau produksi lebih banyak, jadi lebih bisa agresif gitu. Nitip toko bisa lebih banyak, ikut pameran bisa nggak ragu-ragu. Soalnya kalau sebelumnya kita baru produksi menjelang pameran. Targetnya justru pamerannya gitu ya. Jadi kayak pameran nih Juni, ya udah kita berarti udah siap-siap dari April mungkin atau Maret baru belanja gitu. Yang mana menurutku sayang, mendingan kita udah nyetok dulu, jadi ada kesempatan apa kita bisa ikut cepet. Gitu. Ini kemarin paling itu sih. Yang di Kuningan City nih hari ini emang karena perfumer ya jiwanya, terus kayak ada kita mau ikut bazar ini, kita mau nampilin apa yang beda ya gitu. Justru kayak gue mau bikin spesial untuk hari itu gitu. Tapi kayaknya publikasinya kurang. Apa spesial? Ya nggak, maksudnya yang dijual pada saat itu aja, jadi nggak ada di e-commerce, nggak ada di online gitu. Oke. Kayak gitu sih. Nah itu perlu digaungkan sih. Iya tuh, kayaknya kurang gitunya, kurang ke arah bentuk publikasinya kurang gitu. Karena kadang produknya udah bagus, wanginya udah unik gitu kan, cuman orang pada nggak tahu gitu. Berarti ada yang salah di strategi komunikasinya kah atau? Kalau strategi komunikasi dari multitude biasanya gimana? Kayak sebelum hari H bazar berteman sih. Berteman tuh jadi kayak apa, di blast di grup atau di blast kita ada contact list yang selalu kita kirim undangan buat dateng. Sama yang aku cukup bangga dari multitude itu, kalau customer DM buat ngobrol kita ladenin. Jadi emang beneran jadi temen. Kadang mereka minta rekomendasi parfum aja, atau kayak cerita, Kak aku mau pakai parfum ini buat ini gitu. Dulu cerita yang paling berkesan itu ada yang pakai buat nikahan ya. Nikahan apa tunangan, mungkin jadi parfum pengantin. Wih, sedap. Kayak bisa kayak gitu ya gitu. Dan kita seneng nangkep cerita-cerita yang personal kayak gitu sih. Terus hasil dari cerita itu disampaikan nggak, misalnya dikumpulin. Ada kayaknya sempat ada yang pengen jadi post juga, cuman waktu itu ada juga yang nggak sempet di post. Sama ada juga orangnya cerita ke kita waktu di pameran gitu, jadi bukan lewat DM. Terus nah yang kalau kayak gitu tuh, kalau misalnya kita nggak cepat follow up buat kan nanti kita ceritain ya misalnya di Instagram gitu, atau Kak kita lanjutin jadi interview gitu, itu bisa jadi miss opportunity sih. Ngeliat opportunity itu. Waktu itu kayaknya yang mereka ceritanya ke yang jaga, akunya lagi nggak di situ, terus jadi kayak loh namanya siapa tadi nggak dicatat gitu kan, sayang. Iya, harusnya kalau yang ngobrol-ngobrol banyak mendingan langsung atau follow IG langsung. Iya, biar kita bisa follow up gitu sih. Seru banget sih. Gile. Nih, pertanyaan terakhir. Iya, let's go. Ayo dong,
kolaborasi. Lu nyuruh ya? Nggak bisa nggak? Misalnya waktu itu kayaknya sempet kita omongin kan ya. Kita omongin. Kok kalau gue jadi ininya gimana perfumernya gitu kan? Tapi gue juga waktu itu lagi nggak ada ini sih, nggak ada apa? Bandwidth. Nggak ada ini bukan, nggak ada. Kita biasanya kan ada beberapa sampel yang belum kepake gitu, akord atau apa gitu. Jadi bisa dari situ. Iya, ini bisa nih kayaknya cocok sama multi itu atau gimana gitu. Kita sih sangat terbuka ya, dan aku juga orangnya sangat suka branding. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dan itu bisa jadi challenge buat branding, aku pasti excited. Kolaborasi kan tantangan branding juga kan, kayak kita mau framingnya kayak gimana, nanti kita mau konsep secara visualnya gimana, secara ceritanya gimana gitu. Pertanyaan lanjutan yang kemarin nyambung sama Juris, kan dia lagi promoin ini nih apa nama perfumer dong, nama perfumer dicantumin gitu. Kita selalu cantumin sih, jadi di tiap multitude kita ada sign card. Di sign card kita selalu ada nama perfumernya siapa gitu. Terus juga di mana di Instagram juga kita selalu taruh, di Tokopedia juga kita taruh. Iya, jadi tetap ya branding dari si perfumernya juga kejaga juga gitu. Betul, karena kan siapa tahu ada yang suka sama satu wangi ini, terus karena kita tahu kamu suka karyanya si ini, berarti nanti di yang berikutnya kalau ada karya dia lagi mungkin kamu suka juga. Jadi kan mereka bisa ngikutin di situ. Atau malah kebalikannya, karena mereka udah coba karyanya si ini, parfum yang karya si orang lain dia belum coba, kita bisa rekomen. Kakak udah coba yang ini belum? Tuh, ini karyanya si ini. Kayaknya kalau ngomong kayak gitu gampang banget. Gue lagi jaga booth, lagi jaga ini tuh kayak justru malah ini si SPB atau SPG-nya yang tim lain lah yang itu yang reach out semangat gitu. Kita ada langganan lah, biasanya gokil. Temen ya kita bilangnya. Itu bantu sih. Kita juga beberapa kali minta tolong temen, apalagi yang personality-nya seru gitu kan. Betul banget. Jadi bootnya hidup, extrovert gitu. Iya, benar. Semua dipanggilin. Nah itu paling seru sih. Tadi aku boleh nanya? Boleh. Tadi sempat nyebutin AI. Aku tuh penasaran. Memang kalau misalnya di Lakensen atau di Nusenza, masih pakai baru setengah tahun ini sih. Jadi emang ngulik dulu bukan setengah tahun ya, mungkin dari November atau itulah. Jadi kan gue suka ngulik kan ya, ternyata nguliknya dari ngulik setup begini, terus pokoknya ngulik macam-macam sampai botol sampai segimana gitu gue kulik. Nah AI juga salah satunya yang gue kulik gitu, gimana cara ngajarin si AI itu supaya dia bisa ngerti profesi gua gitu. Terus nanti suatu saat gue minta bantuan ke dia, tolong lu udah tahu kan gue udah curhat ke lu beberapa kali bikin parfum begini, caranya begini. Nah coba tolong kasih gue nggak sampai list yang detail sih, tapi dari raw material yang gue kasih juga bisa bikin apa gitu. Terus jawabannya memuaskan. Selama ini ya memuaskan. Udah mulai 2 bulan ini memuaskan, tapi emang mesti yang bayar. Yang bayar intinya. Jadi udah coba yang gratis sama yang bayar? Iya, kebetulan ini kelewat gua nggak subscribe belum bayar lagi, jadi kok beda. Soalnya gua pakainya yang OpenAI, yang OpenAI ChatGPT lah ya. Jadi kalau bayar itu kita dikasih folder. Jadi iya bisa dikategorikan. Kategori gue tuh kalau lagi bahas kerjaan folder ini, perfumer folder ini gitu. Karena memorinya juga beda tuh per folder. Kayaknya rada bias dia, rada bias tapi ngerti kita siapa, tapi dalam lingkup apa dia nanyanya gitu kan, guanya. Terus baru ya udah tuh. Jadi gue juga mendisiplinkan diri kalau gue mau nanya parfum di folder parfum. Bahkan di parfum tuh ada parfumnya Sinusenza, parfumnya Lakensen, gitu-gitulah. Pokoknya dibeda-bedain gitu. Jadi dia tahu tuh ternyata pola pikir gue tuh kayak gini loh. Jadi pas gue nanya
lebih gampang nangkepnya dia. Jadi kalau lu sekarang mungkin ya kalau belum diajarin, tolong dong ini bikinin parfum, gue temanya begini, ceritanya lagi padang pasir atau apa gitu kan. Itu sekarang oke pakai essential oil, disebutin tuh essential oilnya gitu bang ini, tapi kayak terlalu umum gitu. Sedangkan pas kita udah ajarin, pas kita lebih spesifik. Bahkan kalau yang gue sekarang yang berbayar, itu tuh udah mulai bisa nyebutin apa namanya raw material. Jadi misalnya udah raw material, gue mau bikin citrus atasnya nih kayaknya seru gitu. Nah itu gimana ya bilangnya ya, dia tuh ngasih apa namanya usulan raw material apa aja yang bisa dibikin jadi jadi jatuhnya. Makanya belakangan ini gue nemu semacam, bukan nemu ya, harusnya dari dulu sih nemu harus metode akord. Kalau dulu gue pakai tipe DNA gitu, jadi DNA-nya semua sama, tapi kalau sekarang udah mulai nih bisa bikin, berhubung era AI juga menunjang, jadi bikinnya sesuai akord. Makanya sekarang kayak Taif Rose yang gue lagi ini gue tuh udah bikin nih, terus beli dari Taif Rose yang akord orang nih. Kayak gini buat bandingin, ternyata gini udah mulai sama lah, tapi ada bedanya. Nah gitu di breakdown sama si AI-nya, gue udah bikin pakai bahan ini, terus gimana menurut lo? Udah bisa digituin, udah bisa tuh. Jadi dia bisa analisa akord gua justru sekarang gitu. Ditambahin ini, tambahin saffron, ditambahin. Tapi kayak bahan-bahannya kok mahal-mahal banget. Makanya yang rose oxide tolong. Rose oxide mahal banget. Terus ya udah akhirnya kemarin ada narasumber juga yang ternyata bisa nih datengin rose oxide, ya udah minta. Ternyata kalau gue offline jadinya kayak gitu. Ya udah akhirnya pelan-pelan kebentuklah si akord-akord ini. Jadi mulai tuh ngikutin cara kerjanya AI sama cara kerjanya gua, jadi bareng. Gitu. Pikiran. Menarik juga sih. Ya, pasti kayak gua rasa kalau lu lebih cenderung mindsetnya branding atau sebagai brand owner, mungkin dia juga approach-nya mungkin akan beda kali, karena yang lu tanyain juga beda-beda kan? Iya, benar. Gitu. Kalau gue sekarang nanya tentang marketingin parfum gue, mungkin dia juga rada masih bias kemana-mana gitu. Karena belum dikasih makan. Iya. Belum diajarin. Gue ngerinya pas udah kelewat bayar bulanan nih jadi bodoh lagi. Gak tahu, belum dicoba. Enggak sih harusnya. Semoga nggak hilang ya folder-folder. Iya, sampai sekarang. Kalau tadi gue sempet hilang foldernya, jadi kayak berbaur lagi sama yang umum. Kecampur. Aduh, semoga balik lagi. Deg-degan juga sih. Kemarin padahal gue lagi jaga, lupa. Gitu ceritanya kalau buat AI. Tapi sebenarnya menurut gue AI tools, bener-bener tools buat bantu lah gitu. Kayak mau ntar mungkin kita ajarin marketing, jadi dia tahu kalau Pixel Potion selalu gue pakai AI, jadi biar nanya pertama juga nentuin tema, nentuin apa gitu. Nah sekarang pun yang buat tahun 2025 full AI kalau dia sih. Cuma kalau brand Lark & Sen kayaknya nggak bisa sih digituin. Emang mesti ngulik dan riset sendiri gitu. Kalau ini apa sih? Gimana sih nentuin yang mana yang masuk Lark & Sen, mana yang masuk Pixel Potion, mana yang masuk Nusenza? Jadi waktu branding, kalau gue branding dulu ditentuin dari awalnya brandnya tuh mau kayak gimana. Jadi kayak bikin profile itulah ya, kayak CV-nya gitu lah gitu. Kayak brand profile gitu. Brand profile-nya gitu. Jadi misalnya kalau Nusenza gue serahin sama temen gue gitu, lu maunya kayak gini, terus gue kasih masukan aja gitu. Oke, kita fokusnya kalau dia dari Indonesia gitu, kan yang lagi ngulik Sabang. Ya udah nih, jadi ada 4 yang dari Sabang, keluaran Sabang gitu. Nah itu pakai DNA yang waktu itu masih sama, pakai metode DNA dulu. Jadi kita punya DNA suatu, misalnya kayak kita based on bunga jumpa nih, kita bikin akord bunga jumpa
Nah itu bisa itu yang divariasiin. Variasiin. Ada yang buat cewek, buat cowok, kayak gitu-gitu. Nah tapi di brand itu kita emang fokus harga jual pertama mesti dipatokin. Jadi itu jadi budget gitu. Jadi budget. Oh benar. Jadi budget terus jadi kita nggak bisa pakai raw material yang mahal-mahal kayak Ambroxan itu kayak cuman sedikit banget. Dan itu kayak jadi nih kok nggak nendang Ambroxannya gitu kayak gitu. Mungkin ada substitute lain kita juga jadi kan kalau ada batasan gitu kita juga jadi kreatif kan gitu. Nah, oke gitu kita pakai bahan-bahan yang nggak terlalu mahal supaya nilai jualnya juga gitu. Nah kalau yang Pixel Potion kita dari awal temanya per tahun. Misalnya tahun kemarin tuh AI version, bener-bener yang AI formulanya emang nggak AI banget sih, karena belum pintar waktu itu dia si AI-nya. AI-nya belum pintar, terus ya udah jadi tapi konsepnya itu dibangun pakai AI gitu, kayak brainstormingnya bener-bener kita pakai gitu, hampir 80% kita pakai. Nah sama budgeting gitu, terus sama marketnya siapa nih gitu, Wibu kan. Kalau Pixel Potion Wibu ya udah jadi emang cari inspirasinya juga dari anim, dari apa gitu. Yang relate betul. Terus ya deh budgetnya sekian. Jadi yang pertama yang pengen mass pleasing tapi mengangkat budaya Indonesia ya Nosetsa. Kalau pengen ini gua aja karena emang gua wibu ya udah gua ini karena referensi gua pasti ke anim kemana gitu kan. Ya udah nih gitu dengan ya mungkin rada lebih mahal dari Nusensa, tapi sekarang kayaknya Nusensa jadi lebih mahal daripada kalau hitungannya gitu ternyata tersusul gitu karena dari kepopuleran dia kan ada demandnya tuh lumayan tuh. Nusensa berhasil tuh di Sabang tuh. Nah itu dia sekarang 30-nya aja udah hampir sama harganya, 30 mili sama gua yang 100 mili udah beda 50.000 doang. Tapi emang gitu sih perkembangan brandnya gitu. Ya. Nah tapi kalau yang untuk si Lark & Sen sendiri emang dari awal kan itu udah kayak nyampur sama personal branding gua nih gitu. Jadi benar sama nama Instagram. Iya, terus sama channel ini juga namanya Lark & Sen Perfumer gitu. Jadi nah itu kalau ngeluarin benar-benar harus niat gitu, seniat itu. Bahkan dulu ya gua setahun tuh satu rilisan gitu. Udah ditarget. Bukan ditarget justru karena emang mampunya segitu. Ya ini nyari-nyari, aduh gue butuh rose oxide, nyarinya kemana ya gitu. Dulu susah banget raw material, ya ampun. Susah sih. Nah kebetulan ada temen yang lagi di Bangkok nitip. Di sana lebih gampang. Kan ada Perfumer World di sana atau per Bangkok bukan ya? Jadi kayak dia lagi belajar di sana, terus raw material di Perfumer World kan lengkap. Ada geosmin dulu pengen bikin geosmin tuh, petrikor nggak jadi gara-gara susah bikin akor tanah lembab itu gitu. Ya udah kalau nggak jadi, udah nggak usah rilis gitu, nanti aja. Yang penting udah dapet konsepnya di otak. Itu terus sih, harus dicatat sih setiap konsep. Ya gitu, nanti baru deh. Nah itu baru formulanya ya, belum botol ini ya yang ngecat dari dalam ini ngikutin si Rodrigo Narciso. Ya kan susah banget ternyata, banyak banget yang gagal. Terus belum lagi kalau di copy orang ya, aduh kita aja ini ngopi kan ya, ngopi ke orang gitu, cat dari dalam terus ya gitu. Kita dulu sempat di rilisan pertama itu kan si Mawar Merayu sama Kalut Kretek botolnya 50 mili deh. Iya. Lebih tinggi gitu. Tutupnya kayu gitu warna terang dan si Kevin sama Pascal nggak suka. Jadi kita cat sendiri. Jadi manual gitu. Cuman sih kalau aku ya ngelihatnya kalau misalnya kita mau targetnya mau produksi banyak dan waktu kita terbatas, kayaknya harus dikurangin kayak manual labor. Iya, jadi mereka yang kayak gini nggak mau nih. Jadi ini dicat lagi
gitu. Terus sampai beli mesin cat semprot gitu. Airbrush atau apa itu namanya? Iya. Terus ya nggak tahu ya, aku sih ngerasa nggak selalu bisa dilakukan sih kalau gitu. Takutnya produksinya jadi capek sendiri atau lama lagi. Kadang susah nge-hold diri sendiri, karena semangat ngulik kan. Terus jadi mahal kan. Bener. Sedangkan kita mainnya di price point yang terjangkau gitu. Lain lah kalau udah jualnya 1.200.000 ya. Nah untungnya kalau Larkensen gue nggak targetin harga jualnya. Kalau emang itu mahal ya gue akan jual mahal gitu. Tergantung cost ya. Ya itu juga gue belajar juga sama indie perfumer, artisan perfumer yang lain juga ya. Kalau emang harganya ini jangan dibatasin. Bener. Ya mungkin itu harga sebuah karya lah. Larkensen di situ sih. Coba sih Inferno.